Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ardiansyah. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem, struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang itu dibagi menjadi 5, yaitu sistem pemerintahan, 2 sistem kepartaian, 3 pemilihan umum 1955, 4 pemikiran ekonomi nasional, dan 5 sistem ekonomi liberal. Untuk yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem warga yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen adalah sebuah badan legislatif. Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Adapun kabinet yang terpilih yaitu sebagai berikut: 1 kabinet Natsir dari Masyumi, 2 kabinet Sukiman dari Masyumi, 3 kabinet Wilopo dari PNI, dan 4 kabinet Ali Sastromijoyo I dari PNI, 5 kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi, 6 kabinet Ali Sastromijoyo II dari PNI, dan terakhir kabinet Juanda Zaken kabinet. Kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mula-mula Masyumi diberi kesempatan untuk memerintah. Kemudian PNI memegang peranan terutama setelah pemilihan umum 1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang akhirnya dibentuk Zaken kabinet. 2. Sistem kepartaian. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Nasional. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Dan selanjutnya, di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut. 1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, pimpinan Dr. Sukirman Wiryojoyo, tanggal berdiri 7 November 1945. Kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI, pimpinan Sulik Joyokusukarto, tanggal berdiri 29 Januari 1945. Partai Sosialis Indonesia atau PSI, pimpinan Amir Syarifuddin, tanggal berdiri 20 November 1945. Dan Partai Komunis Indonesia atau PKI, pimpinan Moh Yusuf, tanggal berdiri 7 November 1945. Atau Partai Buruh Indonesia PBI, pimpinan Yono, tanggal berdiri 8 November 1945. Partai Rakyat Jelata atau PRC, pimpinan Sultan Dewanis, tanggal berdiri 8 November 1945. Nama partai kedua Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, pimpinan DS Probowindo, tanggal berdiri 10 November 1945. Partai Rakyat Sosialis atau PRS, pimpinan Suta Syahir, tanggal berdiri 20 November 1945. Persatuan Marhain Indonesia atau Permai, pimpinan JP Asya,
tanggal berdiri 17 Desember 1945, dan yang terakhir adalah Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI pimpinan I.J. Kasimo, tanggal berdiri 8 Desember 1945. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad al-Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin barisan perjuangan. Dan untuk yang ketiga adalah pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituen. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap dengan pelaksanaan pemilihan umum. Pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955, dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak suara. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama dan merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. 4. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Sumitro Djojo Hadikusumo ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah, pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut. 5. Sistem ekonomi. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMP, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik dari luar negeri maupun utang dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Dan permasalahan jangka panjang yaitu adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor-impor barang, terutama ketika pecah perang Korea. Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki
komoditas ekspor lain, kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik, sehingga angka defisit semakin meningkat. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup, sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Iri, bilang bos, hai.